Shalom adik-adik, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Puji Tuhan, kita adik-adik sekolah minggu, kita mengucap syukur kepada Tuhan di mana kita di pagi hari ini masih bisa kita beribadah, biarpun melalui online. Adik-adik, sehat adik-adik? Ayo kita semangat. Kita mau mulai ibadah kita. Ayo bangkit berdiri semuanya adik-adik ya. Kita bernyanyi, berilah seperti Daniel. Adik-adik masih tetap semangat berdiri, kita bernyanyi lagi. Kawan-kawan ingat selalu. Adik-adik, kita mau mulai ibadah kita. Sebelum kita mulai ibadah, siapkan Alkitabnya, siapkan buku tulisnya, siapkan hidung jemaat, terlebih persembahannya adik-adik ya. Sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dulu. Baik adik-adik, sebelum kita memulai, silakan duduk. Kita akan berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur ya Bapa, mempunyai Allah yang begitu hebat di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang senantiasa Tuhan berikan. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh beribadah, meskipun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan, tapi tidak mengurangi rasa syukur kami kepadamu ya Tuhan, karena Engkau senantiasa memberkati kami, karena Engkau senantiasa melindungi kami. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, biarlah Tuhan Engkau memberkati ibadah kami ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya Engkau boleh berada di tengah-tengah kami.
Kami berdoa Tuhan untuk semua teman-teman kami yang sekolah minggu, yang saat ini mungkin sedang sakit Tuhan. Kami tidak tahu apa penyakit mereka, kami tidak tahu bagaimana kondisi mereka Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan menjaga mereka dan Tuhan pasti akan menyembuhkan mereka. Begitu juga Tuhan kami berdoa untuk semua orang tua kami Tuhan, yang mungkin juga saat ini lagi sakit, begitu juga opung kami Tuhan, yang mungkin ada juga yang kurang sehat. Kami percaya Tuhan, Engkau juga yang akan menyembuhkan dengan biru-biru darah Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati juga guru-guru sekolah minggu Tuhan, berikan kesehatan, berikan sukacita buat mereka ya Bapa. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau berkati juga Amang Pendeta yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau senantiasa memberikan dia kesehatan, memberikan dia kekuatan, dan memberikan dia sukacita daripada-Mu. Berkati juga keluarganya Tuhan yang sebagai pendukung dalam pelayanannya. Tuhan juga senantiasa memberikan kesehatan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan memulai ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu adik-adik semua. Hari ini kita memasuki minggu ke-9 setelah Trinitatis, yang artinya ketritunggalan Allah. Marilah kita memulai ibadah kita. Kita puji Tuhan dengan penuh sukacita. Marilah kita bernyanyi. Ayo adik-adik, kita mau mulai ibadah kita. Buka Kidung Jemaat nomor 2. Suci, suci, suci. Ayo kita bernyanyi ayat 1 dengan ayat 2. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan, yaitu titah pertama sampai dengan titah ke-10. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga,
Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi hari ketujuh ialah sabat bagi Allahmu, Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau ternakmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titah itu? Demikianlah. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi. Adik-adik, kita bernyanyi lagi dengan Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1 dengan ayat 2. Meski tak layak diriku.
kita di hadapan Tuhan, kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita buka Alkitab kita untuk membaca ayat bulanan kita untuk bulan Agustus yang tertulis dalam Keluaran 3 ayat 8. Mari kita baca bersama-sama. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bernyanyi. Kita bernyanyi lagi adik-adik dari Kidung Jemaat nomor 161 ayat 1 dengan ayat 2, segala kemuliaan. Adik-adik semua, marilah kita mengaku iman percaya kita kepada Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita bernyanyi. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang mau disampaikan Amang Pendeta, kita bernyanyi dulu, baca kitab suci.
Halo adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya adik-adik semua? Pasti selalu dalam keadaan sehat bukan? Dan Amang berharap adik-adik semua selalu sukacita dan tetap semangat untuk mengikuti ibadah kita setiap hari minggu. Dan sekarang adik-adik kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai nats pengajaran untuk kita dalam ibadah kita hari ini. Untuk itu mari persiapkan Alkitabnya. Mari adik-adik buka dari kitab Daniel pasal 6 ayat 11 sampai dengan ayat 12. Kitab Daniel pasal 6 ayat 11 sampai dengan ayat 12. Baik adik-adik semuanya, sebelum kita membacanya bersama-sama, mari persiapkan hati kita, mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam sorga, kami puji dan muliakan nama-Mu lewat ibadah kami hari ini ya Tuhan. Mengucap syukur atas kebaikan-Mu yang sudah menjaga dan memelihara hidup kami. Sehingga kami senantiasa dalam keadaan sehat, penuh sukacita. Dan kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Kiranya ibadah ini berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Sebentar kami mau mendengar kebenaran firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu mengajari kami, supaya kami berhikmat untuk mengerti dan dikuatkan untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan sukacita dan ucapan syukur, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Daniel pasal 6 ayat 11 sampai dengan ayat 12. Daniel pasal 6 ayat 11 dan 12. Gua Singa. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berutus, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik semuanya, dalam ibadah kita hari ini, kita akan menerima pengajaran firman Tuhan tentang kesetiaan kepada Tuhan. Tema pengajaran kita tentang kesetiaan iman kepada Tuhan ini diambil dari kisah hidup seorang anak Tuhan yang luar biasa yang bernama Daniel. Adik-adik pasti masih ingat kisah Daniel bukan? Daniel adalah seorang pemuda yang tampan, yang ikut dibawa ke pembuangan Babel dan dijadikan sebagai pembantu di istana Raja Babel. Adik-adik juga masih ingat kalau Daniel pernah dilemparkan ke kandang singa. Tetapi singa-singa itu tidak menerkam Daniel. Mengapa adik-adik? Daniel berkata dalam Daniel 6 ayat 23, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Mengapa Daniel dilemparkan ke kandang singa? Nah, ceritanya begini adik-adik. Daniel adalah pemuda tampan yang cerdas dan berhikmat. Dia dibawa ke Babel dan dijadikan pembantu di istana raja. Suatu waktu Daniel diangkat oleh Raja Babel yang bernama Darius menjadi pejabat istana. Daniel bekerja dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Dan satu hal yang penting kita ketahui adik-adik, Daniel selalu taat beribadah kepada Tuhan. Dalam nas khotbah kita disebutkan tadi bahwa
3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Tuhan. Dan Daniel pun disayang oleh Raja Darius. Tetapi adik-adik, banyak orang-orang di istana yang iri kepada Daniel karena dia disayang oleh raja, karena dia pintar, karena dia sangat berhikmat. Lalu orang-orang itu membencinya dan berusaha mencari kelemahan dan kesalahan Daniel. Karena tidak ada kesalahan ditemukan, maka orang-orang yang membencinya meminta supaya raja mengeluarkan perintah. Apa isi perintah itu adik-adik? Kita baca Daniel pasal 6 ayat 8. Nah, di sana dituliskan, semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Artinya raja mengeluarkan perintah tidak boleh berdoa dan beribadah kepada siapapun, termasuk kepada Tuhan Allah, kecuali hanya kepada raja. Padahal Daniel taat kepada Tuhan. Ia tidak mau menyembah, berdoa kepada raja. Daniel hanya percaya kepada Tuhan Allah. Nah, adik-adik, setelah raja mengeluarkan perintah itu, Daniel justru pergi ke rumahnya. Apa yang dilakukannya? Itulah yang dicatat dalam naskah khotbah kita. Daniel pergi ke rumahnya dan di dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Dia tetap setia kepada Tuhan meskipun ada larangan untuk menyembah Tuhan. Dia tetap berdoa dan 3 kali sehari seperti biasanya dia berdoa kepada Tuhan. Selanjutnya, orang-orang yang membenci Daniel bergegas-gegas masuk ke dalam rumah Daniel. Apa yang terjadi? Mereka mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Akhirnya dia ditangkap dan dihukum dengan dimasukkan ke dalam gua singa. Tetapi seperti yang sudah kita ketahui adik-adik, Daniel dijaga Tuhan, sehingga ia selamat dari singa-singa itu. Nah, adik-adik, dari kisah Daniel ini kita belajar tentang 3 hal. Yang pertama, kita belajar menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan. Orang yang setia kepada Tuhan akan selalu rajin berdoa, rajin beribadah hanya kepada Tuhan saja seperti Daniel. Adik-adik masih ingat titah pertama? Apa bunyinya adik-adik? Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Itu bunyi titah pertama. Hanya ada satu Allah, yaitu Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kita semua hanya percaya dan menyembah Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Yang kedua adik-adik, kalau kita melihat ada orang yang lebih baik, lebih pintar dari kita, kita tidak boleh iri seperti orang-orang yang iri kepada Daniel tadi. Kita harus senang dan mengasihinya karena kita punya teman yang baik, yang lebih pintar dari kita, sehingga kita boleh belajar dari dia supaya menjadi anak-anak yang baik dan yang pintar. Lalu yang ketiga, yang terakhir adik-adik, kita harus membuktikan kesetiaan kita kepada Tuhan dengan rajin berdoa dan beribadah. Karena Tuhan berjanji akan selalu menjaga anak-anak yang selalu setia berdoa dan beribadah kepadanya seperti Daniel. Maka tetaplah setia kepadanya,
kepada Tuhan kita dan memberi waktu mengikuti ibadah dan berdoa di rumah kita dan di mana saja kita berada. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami nikmati sebagai santapan rohani kami dalam ibadah online kami hari ini ya Tuhan. Biarlah firman-Mu bersemayam di dalam hati kami, tumbuh, berakar dan berbuah, supaya kami benar-benar menjadi anak-anak kekasih Tuhan yang selalu setia mengikut Tuhan, percaya akan kuasa Tuhan, dan kami akan beroleh berkat, pertolongan dan perlindungan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baik adik-adik, minggu ini kita ada kuis untuk adik-adik sekolah minggu. Makanya harus rajin-rajin ikut ibadah online di rumah. Jangan malas ya, karena mulai sekarang Ibu Guru akan memberikan kuis untuk adik-adik sekolah minggu. Setelah selesai ibadah, adik-adik boleh memberikan jawabannya lewat WA ke Ibu Guru. Hadiahnya akan Ibu berikan pada akhir tahun. Nah adik-adik, sekolah minggu tadi sudah mendengar khotbah pengajaran firman Tuhan dari Daniel 6 ayat 11 sampai 12. Pertanyaan kuis untuk hari ini ada 2 soal. Silahkan disimak ya adik-adik. Yang pertama, berapa kali Daniel berdoa kepada Tuhan setiap hari di rumahnya? Berapa kali Daniel berdoa kepada Tuhan setiap hari di rumahnya? Yang kedua, apa yang membuat Daniel tidak mau menyembah dan memuji-muji Raja Darius? Apa yang membuat Daniel tidak mau menyembah dan memuji-muji Raja Darius? Jawaban kuis kita dikirim ke WA Guru Sekolah Minggu hari ini juga ya adik-adik. Bagi adik-adik yang menjawab paling cepat dan benar akan mendapat poin. Poinnya akan dikumpulkan dan akan mendapat hadiah yang akan diserahkan dalam perayaan Natal bulan Desember. Demikianlah kuis untuk minggu ini. Ditunggu ya adik-adik jawabannya. Terima kasih. Ayo adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan dari Emang Pendeta. Sekarang kita berikan yang terbaik, persiapkan persembahannya. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi bersyukur kepada Tuhan. Kita bernyanyi 3 kali. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik semua, mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Satukan hati kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan
untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama memohon di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.